Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Siti Nagavila 19234015 akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah kewirausahaan. 1. Ide dan gagasan usaha. Yang kedua, analisis dalam pemilihan usaha. Yang ketiga, bisnis kanvas model. Handout 1. Ide dan gagasan usaha. Apa itu ide atau gagasan? Berpikir kreatif dan inovasi. Ide adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha tersebut. Berpikir kreatif adalah keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan inovasi adalah aktualisasi dari berpikir kreatif tersebut. Pengelompokan ide berwirausaha. 1. Tipe A, New Market. Ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain telah ada. Tipe B, The New Technology. Ide menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi. Dan tipe C, Benefit. Ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Tipe ide memulai usaha. Tipe A ideas, yaitu new market, seperti duplikasi atas ide yang telah ada di tempat lain. 2. Tipe B ideas, yaitu new technology, seperti menciptakan barang atau jasa atau proses yang benar-benar baru. Tipe C ideas, yaitu new benefit. 1. Memodifikasi sesuatu agar lebih bernilai guna. Sedangkan 2. Memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Sumber ide menurut Longenecker 1991 terdiri dari 1. Pengalaman pribadi, 2. Hobi, 3. Temuan kebetulan, dan 4. Penelitian. Sumber ide menurut Douglas, yaitu terdapat 37 sumber ide yang terdiri dari buku, buku telepon, koran, majalah, jurnal, perpustakaan, bank, distributor, pialang, akuntan, teman, agen, real estate, pesaing, hobi dan bepergian, kursus, seminar, produk, Fransis, peraturan pemerintah, dan masih banyak lagi. Sumber ide menurut Suesarsono, yaitu ada 3. Informasi, yaitu dari orang lain, membaca, melihat, mendengarkan, dan sebagainya. 2. Ilmu pengetahuan, terdiri dari pendidikan, pelatihan, lalu adanya tuntunan seperti permintaan, kebutuhan, dan sebagainya. Cara kreatif melihat ide. 1. Merupakan cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide. 2. Dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik. Teknik mendapatkan ide menurut Douglas 1996. 1. Tukar pikiran. Tukar pikiran dapat dilakukan dengan cara melakukan diskusi kelompok ataupun rapat. 2. Berandai-andai. Berandai-andai yaitu dapat mengubah mimpi jadi kenyataan seperti memperoleh uang, menjadi seorang bos, menjadi orang yang dihormati, sehingga bisa meningkatkan kepuasan hidup. 3. Kawin silang, yaitu pencarian pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran tersebut. 4. Keingintahuan dapat dilakukan dengan kembangkan rasa ingin tahu, buat sesuatu berdasarkan rasa keingintahuan, periksa apa yang sudah dikerjakan. 5. Pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung dapat juga dilakukan dengan diskusi kelompok dengan membahas sebagian ide yang akan dikembangkan. 6. Pendekatan ensiklopedia, yaitu melibatkan riset ekstensif, lalu semua informasi diakumulasi dan digolongkan dalam beberapa kategori. 7. Komponen yang dimodifikasi, seperti ide baru hasil dari modifikasi ide lama, yaitu membuat daftar tentang semua bagiannya dengan sistematis. 8. Analisis sistematif, yaitu menemukan kombinasi yang memungkinkan untuk memecahkan suatu masalah. 9. Meditasi, yaitu relaksasi mental untuk meningkatkan keyakinan diri, merangsang ide, kesiapan mental, serta menciptakan daya inovatif. Tips berpikir kreatif menurut Douglas 1996,
yaitu 1. Memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. 2. Gunakan sumber lainnya. 3. Menjaga dekat dengan cita-cita. 4. Berpikir terbuka. 5. Menghadapi kenyataan. 7. Jangan putus asa. 8. Saring masalah. 9. Bekerja dengan menggunakan metode. Pentingnya berinovasi. Inovasi adalah tindakan menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Teknik dan cara berinovasi. 1. Meningkatkan atau memperbaiki yang sudah ada. 2. Memodifikasi menjadi sesuatu yang bernilai. 3. Menciptakan hal-hal baru dan berbeda dan dengan merubah sesuatu bahan menjadi sumber daya. 4. Menggabungkan sumber daya itu menjadi suatu konfigurasi baru dan lebih produktif. Pendorong inovasi. Terdapat 2 faktor. 1. Faktor personal. Terdiri dari keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, dan pendidikan dan pengalaman. 2. Faktor lingkungan. Adanya peluang. Inovasi yang berhasil didasari oleh beberapa motivasi, yaitu uang, kekayaan, kemakmuran hidup, dan kesejahteraan. Kekuasaan, menjadi pemimpin atau direktur atau manajer, hasrat ingin terkenal, dihormati dan nama baik, serta menciptakan suatu nilai kepuasan dan lain-lain. Peluang berwirausaha. Faktor ekonomi dan manusia harus melakukan faktor perubahan seperti tidak diharapkan penyimpangan, kebutuhan, perubahan struktur, demografi, perubahan persepsi, pengetahuan baru, harus dilakukan suatu perubahan. Handout 2. Analisis dalam pemilihan usaha. Mengenali peluang dan memilih jenis usaha. A. Mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat dengan cara mengevaluasi lingkungan yang ada di sekeliling kita dengan menggunakan analisis terhadap kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman atau SWOT. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan, yaitu dilihat dari lokasi, sumber-sumber bahan baku yang mudah didapat, mudah dijangkau oleh konsumen dan pelanggan. Weakness atau kelemahan, yaitu melihat kelemahan dari sendiri terhadap usaha yang akan dilakukan. Opportunities atau peluang, yaitu dengan melihat peluang dapat kita manfaatkan dan memberikan keuntungan. Threats atau ancaman, dengan melihat suatu ancaman terhadap usaha-usaha kita apakah berisiko tinggi, apakah memiliki siklus hidup yang pendek dan tidak terukur. Daftar sumber ide yang memberikan gagasan awal. 1. Lihat barang-barang di sekeliling yang sedang kita gunakan. 2. Rasakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh diri kita. 3. Browsing internet yang menyediakan informasi tentang bisnis. 4. Membaca buku yang berkaitan dengan kewirausahaan. 5. Baca koran, majalah, atau tabloid yang berisikan peluang usaha. 6. Baca buku kuning telepon. 7. Baca perpustakaan umum, perpustakaan sekolah atau kampus. 8. Kunjungi teman, kenalan, atau sahabat. 9. Kunjungi bursa efek, amati tren kapital dan peluang lainnya. 10. Ikuti kursus kewirausahaan. Dan masih banyak lagi cara untuk mendapatkan sumber ide yang memberikan gagasan tentang kewirausahaan dari awal. B. Mengenali kebutuhan pasar, seperti membidik pasar kaum muda atau ABG zaman sekarang. Misalnya masalah kosmetik, telepon genggam dengan fitur-fitur yang menarik dan yang murah, factory outlet, atau membidik pasar di mana konsumen yang sibuk dan sangat menghemat waktu jika hanya sekedar berbelanja dengan membuat situs perdagangan secara online atau layanan antar barang. C. Mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Seperti dulunya kita pernah mendengar namanya pisang Pontia. Saat ini sudah ada produk turunan dari pisang Pontia seperti payment atau produk yang melengkapi dari produk yang terlebih dahulu ada seperti jasa catering dan antar jemput di lembaga pendidikan, jasa penitipan anak di perkantoran dan sebagainya. D. Memadukan bisnis-bisnis yang ada.
seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha seperti catering atau usaha-usaha yang lainnya. Usaha ini merupakan usaha yang terintegrasi. Mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi, seperti produk-produk seperti kamera digital, telepon genggam, komputer, serta produk foto fashion dan tata rias model rambut dan sebagainya. Produk tersebut berkembang sangat pesat di pasaran karena didorong oleh perkembangan kemampuan teknologi maupun karena selera pelanggan yang selalu berubah seiring zaman. Mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele yang ternyata lebih ditekunin dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Contohnya produk inovatif dari Sony yang dikembangkan dari ide gula-gula yang terbuat dari agar-agar yang dipandang bukan hanya sekedar makanan manis kegemaran anak-anak tetapi justru menjadi sebuah inspirasi dalam mendesain pemutar atau player musik digital Walkman Network. Gunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Contohnya, banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran yang sebelumnya tidak menyediakan playground, tetapi apabila kemudian disediakan, maka pengunjung pasti menjadi lebih banyak. Karena pengunjung tidak hanya berasal dari kaum tua atau kaum muda saja, tetapi juga anak-anak balita. Langkah untuk mengenali dan memiliki peluang bisnis. 1. Tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. 2. Buat daftar ide usaha. 3. Nilai kemampuan pribadi diri kita sendiri. 4. Pilih kriteria yang kita inginkan. 5. Membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan, atau mentor. 6. Nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui sebuah riset. Dan 7. Tetapkan pilihan kita. Cara menggali peluang usaha. Terdapat 8 cara mengenali peluang usaha. 1. Memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya. 2. Membaca buku dan referensi mengenai bisnis. 3. Ikuti kegiatan seminar usaha. 4. Aktif bergabung di komunitas bisnis. 5. Datang ke pameran kewirausahaan. 6. Mengobrol dengan para pelaku usaha. 7. Kunjungi pusat-pusat bisnis yang ada. 8. Mengamati lingkungan sekitar. Handout 3. Bisnis Canvas Model. Business Model. Pada prinsipnya, model bisnis didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang terkait dengan strategi bisnis. Namun belum ada kesepakatan definisi yang sama tentang apa yang dimaksud dengan model bisnis, menurut Zott et al. 2011. Kesimpulan dari berbagai definisi model bisnis. Bisnis model selalu berhubungan dengan penempatan, revenues, biaya, cost, dan laba profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, struktur, penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi mampu bersaing secara sukses pada suatu pasar bisnis tertentu. Bisnis model merupakan suatu prototipe dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi yang merupakan suatu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan apabila diimplementasikan. Bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. Keperluan model bisnis. Terkait dengan komponen-komponennya. Model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Model bisnis dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Komponen model bisnis. 1. Siapa yang dilayani atau who is served. 2. Apa yang ditawarkan atau what it provides. 3. Bagaimana menghasilkan produk, how it provides its product. Bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, how it creates money or profit. Bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing, how it differentiates itself from its competition. 2 hal penting dari model bisnis. 1. Apa yang dijual atau what is sell.
Bisnis biasanya menjual kepemilikan atau ownership dari suatu aset. Konsumen yang membeli hal memiliki aset tersebut memperoleh hak untuk menggunakannya dengan hampir segala cara yang diinginkannya. 2. Hak penggunaan aset. Konsumen membeli hak untuk menggunakan aset dalam periode waktu tertentu, tetapi pemilik orisinal aset tersebut tetap mempertahankan kepemilikannya dan dapat membatasi cara konsumen menggunakan asetnya. Menurut apa yang dijual, ada 4 jenis model bisnis. A. Kreator. Kreator adalah yang membeli bahan baku atau komponen dari pemasok dan mengubah atau merakitnya menjadi barang untuk dijual kembali kepada pembeli. Model yang ini sering kita jumpai pada industri manufaktur. Menurut hak penggunaan aset yang termasuk kelompok kreator, 1. Entrepreneur, 2. Manufakturer, 3. Inventor, dan 4. Human creator. B. Distributor. Distributor adalah yang membeli produk dan menjual produk yang sama tersebut kepada pihak lain. Distributor memberikan nilai tambah dengan cara mentransportasikan produk tersebut ke tempat yang lebih dekat ke pembeli, mengemas produk tersebut sehingga memudahkan transportasi, penyimpanan, atau penggunaan bagi pembeli. Pembeli atau memberikan pelayanan pelanggan yang memudahkan dan lebih memuaskan. Model ini sering dijumpai pada industri distribusi dan retail. Menurut hak penggunaan aset yang termasuk kelompok distributor, 1. Financial trader, 2. wholesaler atau retailer, 3. intellectual property trader, 4. human distributor. C. Landlord, yaitu yang menjual hak untuk menggunakan bukti kepemilikannya untuk suatu periode waktu tertentu. Menurut hak penggunaan aset yang termasuk kelompok landlord, 1. Financial landlord, 2. Physical landlord, 3. Intellectual landlord, 4. kontraktor. Kontraktor terdiri dari financial broker, physical broker, intellectual property broker, dan human resource broker. Business Model Canvas. Apa pengertian BMC? Business Model Canvas atau BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. BMC berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen pokok. Bisnis ini diperkenalkan oleh Alexander Osterwelder dalam sebuah bukunya yang berjudul Business Model Generation. Elemen-elemen business model. A. Customer segment atau segmentasi konsumen merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Customer segment merupakan cara untuk menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnisnya. B. Value proposition merupakan pernyataan keunikan dari suatu produk atau jasa yang dijanjikan oleh sebuah perusahaan kepada customer segment, sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Hal ini merupakan sebuah keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. C. Channel atau channel merupakan bagaimana kita mengomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan sebuah value proposition produk kepada konsumen. D. Revenue stream atau sumber pendapat merupakan suatu bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggannya. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin agar meningkatkan pendapatan dari sebuah bisnis yang dijalankan. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. E. Key resource atau sumber daya. Sebuah sekat dalam bisnis model canvas yang berisikan sebuah daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka.
Semua jenis sumber daya, mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional, menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. F. Consumership atau hubungan konsumen adalah sebuah elemen di mana perusahaan menjadi ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. G. Key activities atau aktivitas yang dijalankan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi sebuah nilai. H. Key partnership atau kerjasama. Key partner memiliki fungsi untuk mengorganisasikan sebuah aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Key partnership dibedakan atas 4 jenis. 1. Strategis aliansi. 2. Cooperation. 3. Joint ventures. 4. Buyer-supplier relationship. I. Cost struktur atau struktur biaya merupakan sebuah biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Elemen ini merupakan struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalankan menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pembahasan pada video 1, cara mudah memahami business model Canvas. Input-output analysis. Menggunakan metode atau pendekatan input-output analysis, induknya framework tidak hanya bisa digunakan untuk bisnis saja. Output-input analysis pada dasarnya memiliki 3 tahap, yaitu yaitu supplier, proses perusahaan, dan out konsumen. In atau supplier terjadi kontraktor, petani, penambang, dan sebagainya. Sedangkan proses yaitu perusahaan membentuk suatu manajemen dan sebagainya. Lalu output yaitu mengarah kepada konsumen. Sehingga ketiga hal ini akan mendatangkan keuntungan. Menurut video 1, korelasi BMC dengan input-output analisis yaitu 1. Target pasar atau consumer segment, adanya perbedaan keunggulan dibandingkan hal yang lain. 2. Menghasilkan sebuah nilai atau produk yang kuat atau value proposition. 3. Mendistribusikan channel atau produk. 4. Bagaimana cara menarik konsumen agar mengetahui produk kita, maka akan dilakukan promosi atau sebuah kampanye. 5. Cara menghasilkan value proposition harus mengenal produk baik dari internal atau eksternalnya. Lalu muncul key activities yang membutuhkan sumber daya, maka yang terakhir lalu adanya biaya yang dikeluarkan itu cost struktur. Biaya yang dikeluarkan ada yang tetap dan ada yang tidak tetap. Pembahasan video kedua, The Business Model Canvas. What is a business model? Yaitu apa itu business model? Business model menurut video kedua yaitu bagaimana perusahaan menciptakan nilai untuk dirinya sendiri sambil memberikan produk atau layanan untuk pelanggan. 9 komponen business model. 1. Value proposition. 2. Customer segment. 3. Channel. 4. Customer relationship. 5. Revenue stream. 6. Key resources. 7. Key partner. 8. Key activities. Dan 9. Cost structure. Ini adalah 9 komponen menurut video kedua. Pembahasan video ketiga menurut Ari Rahmawan, Cerdas Media. Mengenal apa itu business model Canvas dan tutorialnya. Menurut Ari Rahmawan, business model adalah penjelasan mengenai bagaimana sebuah organisasi membuat, menyalurkan, serta mendapatkan keuntungan dari nilai tambah yang diberikan. Gambaran sederhana business model. Dari service, lalu kepada konsumen dan pelanggan, lalu terdapatnya venue atau rupiah
sehingga menjadikan keuntungan, maka akan terjadinya organisasi bisnis. Maka hal ini akan selalu berkesinambungan satu sama lain. The Business Model Canvas menurut Ari Rahmawan. 1. Customer segment. Kata kuncinya pain atau rasa sakit. Siapa orang yang akan dibantu, masalah kesulitannya dapat dipecahkan. 2. Value proposition. Kata kuncinya cure atau obat. Hal yang ditawarkan untuk mengurangi masalah. 3. Channel. Kata kuncinya distribution atau delivery. Solusi apa yang dapat diciptakan agar sampai kepada customer. 4. Customer relationship. Kata kunci loyalty, fanatic, repeatable, yaitu cara mendapatkan customer loyal konsumen akan datang terus-menerus. 5. Revenue stream. Kata kuncinya get money, yaitu bagaimana produk atau perusahaan menghasilkan uang. 6. Key resources. Kata kunci sumber daya manusia dan sumber daya alat, sumber daya yang diperlukan. 7. Key activities. Kata kunci operation procedure, yaitu aktivitas kunci apa yang dapat dilakukan. 8. Key partner. Kata kunci collaboration and partnership, yaitu orang untuk menjadi rekanannya mampu mendongkrak kinerja perusahaan. 9. Cost structure. Kata kuncinya spending money, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Inilah cara Ari Rahmawan untuk menjelaskan Business Model Canvas. Pembahasan video keempat, Bimo Tunggal Prasetya, TDA. Apa itu Business Model Canvas atau BMC? BMC atau Business Model Canvas menurut Bimo Tunggal Prasetya adalah metode bisnis yang disajikan pemetaannya dan dari selembar kertas. Pemetaan bisnis memiliki 9 elemen menurut Bimo Tunggal Prasetya. 1. Customer segment. 2. Value proposition, itu solusi yang ditawarkan kepada segmen. 3. Channel, bagaimana menyamakan value atau nilai. 4. Customer relationship, yaitu segmen tadi bisa mendapatkan produk, merubah pembeli menjadi pelanggan. 5. Revenue stream, mendapatkan penjualan sehingga mendatangkan uang. 6. Key resources. 7. Key partner. 8. Key activities dan 9. Cost structure, biaya yang perlu diperhatikan.